Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 20 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema renungan saat ini adalah Raja yang merendahkan diri. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang terjadi puluhan tahun yang silam. Alkisah di kaki Gunung Merapi, hiduplah Simbok penjual beras yang setiap harinya berjualan di Pasar Kranggan, Kota Yogyakarta. Untuk sampai ke pasar, setiap pagi dia menanti di pinggir jalan dan menumpang kendaraan jeep yang mengarah ke kota. Begitu setiap hari. Suatu pagi dari kejauhan, Simbok melihat sebuah jeep yang melaju ke selatan. Tangannya melambai-lambai, mengarahkan sang pengemudi untuk berhenti. Mobil jeep itu berhenti tepat di depan Simbok. Seperti biasa, Simbok meminta supir untuk mengangkat beras-beras bawaannya yang entah berapa karung jumlahnya. Supir itu menurut. Semua karung beras dinaikkan di bagian belakang jeep. Setelah selesai, mereka pun meluncur menuju kota. Setibanya di pasar, sang supir kembali menolong Simbok menurunkan semua karung berasnya. Simbok pun mengeluarkan uang dan memberikannya sebagai upah kepada sang supir. Namun, tak seperti supir-supir yang lainnya yang selalu menerima uang Simbok. Supir ini malah dengan sopan menolak uang tersebut dan mengembalikannya kepada Simbok. Simbok salah mengira. Dipikirnya penolakan itu sebagai tindakan bahwa sang supir meminta jatah uang lebih. Simbok pun marah-marah dan membandingkan supir ini dengan supir-supir yang lainnya. Tanpa membalas ocehan Simbok, sang supir pergi meninggalkan pasar. Tak lama kemudian, ada seorang polisi yang kebetulan sedang berada di pasar. Dia menghampiri Simbok dan bertanya, "Mbak Yu, apakah Mbak Yu tahu supir tadi?" Masih dalam suasana hati yang kesal, Simbok menjawab, "Supir ya supir, habis perkara. Saya tidak perlu tahu namanya. Memang supir yang satu ini agak aneh." Polisi itu membalas, "Kalau Mbak Yu belum tahu, akan saya kasih tahu. Supir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Ngayogyakarta ini." Mendengar jawaban itu, Simbok itu seketika pingsan dan jatuh ke tanah. Dia amat menyesali tindakannya yang tidak hormat terhadap sopir jeep yang sesungguhnya adalah rajanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, cerita tentang seorang raja yang mengambil rupa sebagai rakyat biasa sering menjadi kisah yang menggugah hati. Rasanya ada sukacita dan harapan yang kembali hidup. Bagi kita orang biasa adalah suatu kehormatan dan sukacita apabila ada raja yang secara kedudukan dan status sosialnya jauh lebih tinggi
bersedia hadir di tengah-tengah kita. Sebagai orang biasa, kita memiliki jarak yang sangat jauh dalam relasi kita dengan Sang Raja. Kita ada di tempat yang rendah, sedangkan Sang Raja ada di tempat yang maha tinggi. Namun hati kita takjub bergetar, manakala Sang Raja yang dari tempat tinggi tersebut sudi melawat dan hadir secara nyata di tengah-tengah kita. Inilah yang sejatinya terjadi pada peristiwa Natal. Natal bukanlah hari yang berbicara tentang gemerlapnya lampu, diskon belanja, atau tentang liburan panjang. Natal adalah hari peringatan yang seharusnya mengingatkan kita kembali akan keberdosaan dan ketidakberdayaan kita, hingga Allah Sang Raja di atas segala raja datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kristus Yesus yang walaupun rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, Sang Raja hadir di dunia. Sang Raja menanggalkan segala kemuliaannya dan menjadi serupa dengan kita. Sang Raja yang tanpa dosa hadir secara nyata di tengah-tengah manusia berdosa yang tak mampu menyelamatkan dirinya. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita menerima Kristus yang lahir di Bethlehem hadir dalam hati kita? Apakah berita Natal yang tersiar di Bethlehem yang diwartakan kepada kita juga mengubah hidup kita? Di Natal kali ini, sambutlah kehadirannya. Izinkan dia untuk lahir di dalam hati kita. Izinkan dia untuk memerintah dan menjadi raja atas hidup kita. Selamat merayakan Natal. Kiranya damai sejahtera dan berkat Natal menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur atas kasih Bapa yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, agar kami manusia berdosa dapat memperoleh keselamatan. Bantulah agar kami membuka hati untuk menyambut kehadiran Sang Raja, dan mampukan kami agar menjadikan Engkau sebagai Raja yang memimpin atas hidup kami sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami, sertailah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan sukacita dan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk ibadah perayaan Natal dimanapun berada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang kekal, yang kami peringati hari ini, yang lahir untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat merayakan Natal.
Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita sekalian. Haleluya.